um, dan gula penika mangken alakoh neng Mabes Polri dan gula tenaga ahli radikalisme, ekstremisme, terorisme Densus 88. Tetimun urusan teroris kula cek apalah kula ampon apangki atosen teroris awawancara sareng sejumlah teroris yang ditangkap oleh Densus 88 dan kula nyakseen langsung dalam tatap muka dengan beberapa teroris itu. Wallahi nih asompa gula teroris nikah penganut faham salafi wahabi pon larang-terangan gula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kullih walau karihal kafirun aw wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan Islah Bahrawi. Siapa yang nggak kenal dengan Islah Bahrawi? Ternyata Islah Bahrawi ini Madura asli. Islah Bahrawi ini orang Bangkalan. Jadi orang Kuanyar ya. Saya pernah main di Kuanyar itu, pernah ceramah di Muhammadiyah Kuanyar itu. Jadi Islah Bahrawi ini bisa dikatakan sejarawan Islam yang belajar ke Amerika, yang belajar dari Amerika. Jadi bahan-bahan Islamnya itu dari Amerika. Tentu saja untuk filternya dia tidak punya filter karena memang godokan Amerika. Kemudian di Indonesia disterilisasi dengan menggunakan pemahaman-pemahaman intelijen dan sebagainya ya, yang tentu saja kemudian menghasilkan seorang Islah Bahrawi. Nah, dalam satu kajiannya yang berbahasa Madura itu tadi, Islah Bahrawi mengatakan bahwa semua teroris di Indonesia ini berasal dari Salafi Wahabi. Jadi teroris di Indonesia ini adalah Salafi Wahabi. Karena memang itu sebuah doktrin ya. Artinya hampir tidak ada positif dan negatifnya. Menurut Islah Bahrawi lagi, nggak tahu dia di belakangnya apa Syiah, karena bencinya luar biasa terhadap Wahabi itu. Sebenarnya tidak objektif di dalam menilai sejarah gitu. Artinya kalau ada orang yang paling benci Salafi Wahabi itu adalah Islah Bahrawi yang Madura satu ini. Nggak usah takut-takut, Islah Bahrawi saya juga orang Madura. Jadi kalau berbicara Islah Bahrawi ini, seringkali dalam seluruh perjalanan dakwahnya, dalam seluruh kajian-kajiannya di Indonesia, di tempat mana saja, itu hampir sama dengan Idrus Ramli. Kalau Idrus Ramli itu lebih ke dalam, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah orang-orang yang dituduh Wahabi. Kalau Islah Bahrawi ini biasanya lebih menekankan pada sikap-sikap orang-orang yang disinyalir sebagai Salafi Wahabi, yaitu dalam sikap atau tindak terorisme yang menurutnya adalah salafisme, wahabisme gitu. Wow, luar biasa itu caranya berpikir Islah Bahrawi ya, sebagai orang Madura itu.
pandai juga jualan Wahabi. Artinya dia cocok sekali mengiklankan anti Wahabi gitu. Walaupun tidak jujur membaca sejarah. Seolah-olah Bung Karno itu dianggap bodoh oleh Islah Barawi yang berbicara Wahabi gitu ya. Seolah-olah Buya Hamka itu dianggap bodoh oleh Islah Barawi. Dan paling pandai itu Islah Barawi. Dan kita lihat tuh, sebenarnya kalau berpijak kepada sejarah, ada beberapa sejarah di Indonesia ini yang tidak bisa dilepaskan dengan Wahabi ya. Diakui atau tidak, misalnya Muhammadiyah, misalnya Persis, misalnya Al-Irsyad. Ingat, tidaklah kemudian ketika ada tindakan-tindakan liar, lalu dicap Wahabi. Saya sudah mengenal tokoh-tokoh Salafi itu sudah cukup lama ya. Saya membaca tokoh Salafi itu lama. Mungkin yaitu sekitar pada tahun 89 ya, ketika saya sudah mengadakan perjalanan, sudah mengenal Salafi. Mengenal Salafi itu, tokoh-tokoh Salafi yang muda-muda seperti Yazid, masih mudanya Yazid. Belum, kalau yang muda-muda sekarang ini saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas kalau melihat Ja'far Umar Talib dan sebagainya, hampir tidak ada seorang pun dari mereka itu yang melakukan tindak terorisme. Tidak ada sama sekali yang melakukan tindak terorisme. Coba silahkan dari kelompok Ja'far Umar Talib misalnya, dari kelompok Yazid Jawas, dari kelompok siapa yang makar melakukan pembunuhan terhadap ya orang-orang Islah Barawi barangkali itu yang jadi sasaran gitu. Siapa saja sih? Nah, yang perlu dibedakan ini di Muhammadiyah kita melihat cara berpikirnya adalah berpikir sunnah. Nah, kalau di Persis, Persatuan Islam, cara berpikirnya adalah berpikir sunnah. Al-Irsyad, cara berpikirnya adalah berpikir sunnah. Kemudian, jika di sisi lain juga berbicara, memang benar di Salafi itu bukan doktrin ya, bukan doktrin. Memang di Salafi itu ada pengetahuan berkaitan misalnya dengan harus menghormati pemerintah, kemudian tidak boleh demo dan sebagainya. Mengapa kemudian dikaitkan dengan jihadi gitu? Apa hubungannya dengan jihadi? Kalau kita pun melacak cara berpikirnya Amrosi, cara berpikirnya Imam Samudra, ini tokoh-tokohnya mereka ya. Saya kira mereka itu tidak mengenal Salafi ya, tidak mengenal Salafi murni itu. Tidak mengenal Salafi menurut saya. Justru yang saya lihat dari sekian banyak tokoh di Salafi sampai detik sekarang ini pun tidak ada yang memberontak. Tidak ada yang memberontak. Jadi Islah Barawi ini pembual menurut saya, pembual. Nah, kajian-kajiannya terhadap Islam itu menyempit, bukan meluas. Karena doktrin yang didapatkan di Amerika tadi. Bukan membaca kitab-kitab yang seharusnya dibaca misalnya dalam kitab-kitab mutawala di kalangan Arab gitu ya, dari Arab. Jadi kalau sekarang begini, melakukan teropong dari Amerika. Ya, sudah tahu Amerika itu punya misi. Tidak mungkin objektif di dalam memahamkan Islam gitu. Tidak ada ceritanya negeri yang berbeda agama, yang ideologi dan sebagainya, penuh dengan kebebasan, begitu saja melepaskan Islam. Tapi yang jelas, Islah Barawi ini sudah ketinggalan zaman. Di Amerika saja, PBB itu mengeluarkan resolusi PBB itu anti-Islamfobia. Nah, sedangkan Islah Barawi terus-menerus dengan fobia. Jadi menyebarkan fobia di mana-mana. Ini bukan Islamfobia, Wahabi fobia gitu. Jadi Islah Barawi ini
sama halnya dengan Idrus Ramli dalam sikapnya itu menjadi seorang Wahabi fobia yang menyebarkan rasa takut kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tidak bersama Wahabi gitu. Padahal kalau mau jujur, memang betul-betul seorang sejarawan, kenapa tidak membaca tadi yang saya katakan, misalnya perbendaharaan lama Buya Hamka berkaitan dengan Wahabi gitu. Kenapa tidak dibaca? Apa Islah Barawi lebih hebat dari Buya Hamka? Apanya yang hebat gitu? Walaupun sama-sama orang Maduranya ya. Ayo kita berbicara jujur, bukan berbicara karena Anda dibelit oleh sebuah kekuasaan gitu ya. Sudah pasti akan berbicara, dan lagi pula pasti ada kemauan lain, dorongan lain, motivasi lain. Karena objeknya itu Wahabi. Harus Wahabi. Yang seperti ini, program seperti ini hanya ada pada Syiah. Jadi anti Wahabi itu yang paling gencar melakukan anti Wahabi di seluruh dunia itu hanya Syiah. Jadi Islah Barawi ini corongnya anti Wahabi. Corongnya anti Wahabi ya. Saya tidak mau menuduh Syiah, tapi itu ciri-ciri Syiah. Walaupun dia mau bilang aswajo, mau bilang apa, yang jelas pasti ada motivasi. Ada sandaran khusus itu. Artinya ada kausalitas. Ya itu pasti sudah. Jadi memusuhi sebuah paham pasti punya alasan. Apakah Ustadz Hasan persis itu yang lebih banyak belajar hadis-hadis Nabi, bahkan sering mengkritisi imam-imam mazhab pendiri dari Persis itu, kemudian dia menjadi liar? Justru dia menjadi pejuang di Indonesia. Berapa tokoh-tokoh kalangan orang-orang yang hebat-hebat dahulu kala. Kiai Haji Isa Ansori yang jelas-jelas dituduh Wahabi, tokohnya Wahabi pada waktu itu. Bahkan menjadi orang paling depan berjuang di dalam membangun kebangsaan. Demikian juga kalau kita lihat mulai Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, pendiri Muhammadiyah itu, pendiri Muhammadiyah, malah dirusak musolanya itu, dibakar musolanya oleh orang yang bukan Wahabi itu. Ya, kita buka fakta lah sekarang ya, kan ini bukan fakta. Sampai dirusak musolanya itu. Bahkan ada rencana untuk membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jawa Timur ketika itu. Apakah yang akan membunuh ini orang Wahabi? Tidak, bukan Wahabi yang akan membunuh itu. Jadi kalau mau berbicara sejarah, mari kita berbicara sejarah. Buya Hamka dalam bukunya Perbendaharaan Lama itu merinci, yaitu yang disebut jasa besar Wahabi di Indonesia itu. Luar biasa. Tapi seorang Islah Bahrawi yang pernah ada di Amerika, sekolah di Amerika, membawa aroma kebencian ke Indonesia ini. Sebenarnya secara tidak langsung ingin membenturkan bangsa, anak-anak bangsa. Yang lain paham ini antara Wahabi dengan tidak. Pasti ke sana arahnya itu. Hingga pada akhirnya semua orang yang Wahabi ini diindikasikan pasti teroris. Ini kekurangan ajarannya menurut saya. Kalau ini menjadi bagian dari program yang dilakukan oleh Islah Barawi, jelas dia ingin mengacau balaukan bangsa Indonesia itu. Iya, artinya ke arah sana. Artinya paham yang harus ada itu hanya pahamnya Islah Barawi saja yang benar, yang lainnya tidak gitu. Wow, luar biasa ini Islah Barawi. Nggak apa-apa, sama-sama Maduranya ya. Jadi di sini kalau mau berpikir normal, Bung Karno itu malah memuja-muja kehebatan Wahabi. Bung Karno, surat dari Endeh pun itu adalah sebuah perbincangan antara Bung Karno dan Hasan berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada yang negatif di mata Bung Karno, bahkan memberi dorongan kepada bangsa Arab untuk bangkit.
Terus Islah Bahrawi mewakili siapa gitu? Kebenciannya kok amat sangat dengan tadi itu. Dengan Wahabi ada apa gitu. Ini pertanyaan loh. Setahu saya orang yang paling benci Wahabi itu hanya Rafidhah. Paling benci Wahabi itu. Nah, mereka yang tidak henti-hentinya bisa saja juga sebagaimana Islah Bahrawi itu menyimpulkan bahwa teroris itu adalah Salafi Wahabi, maka saya juga bisa menyimpulkan yang paling benci Wahabi itu semuanya Rafidhah. Gimana? Sebagaimana Islah Bahrawi mengatakan, yang benci Salafi semua teroris di Indonesia ini menurutnya, ini bahasanya dikutip ya, walaupun banyak orang-orang di luar Islam yang juga menjadi teroris terhadap Islam ya. Semua teroris di Indonesia ini pasti adalah Salafi Wahabi. Gimana kalau saya bilang semua orang yang benci Wahabi itu adalah Rafidhah? Nah, ini sama kan, balances gitu. Balances. Rafidhah gitu. Semua yang benci Wahabi adalah Rafidhah. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi, mungkin perlu banyak loh. Tidak serta-merta karena apa artinya terhipnotis, terpesona dengan buku-buku yang datang dari barat, kemudian lupa sejarah Indonesia. Coba baca dong buku Buya Hamka itu. Baca juga itu, yaitu buku-buku dari ulama-ulama Persis dan sebagainya, Kiai Haji Ihsan. Baca juga bukunya Deliar Nur itu. Apa yang terjadi di Indonesia? Jangan terlalu Amerikian lah. Jangan terlalu Amerikiah lah. Amrikiah ya. Kalau terlalu Amerikiah nanti jadi orang putih sana saja itu. Pakai bahasa Madura di sana itu mungkin lebih nyebarin bahasa Madura di Amerika ya. Jadi itu menurut saya kesimpulannya. Jadi kalau Islah Bahrawi itu menuduh Salafi Wahabi itu menjadi sentral lahirnya terorisme di Indonesia. Nah, tentu juga kita bisa berpikir seperti itu, bahwa orang yang benci Wahabi itu semuanya adalah Rafidhah. Itu artinya apa? Yang paling benci Wahabi itu Rafidhah. Kira-kira kalau begini, kira-kira Islah Bahrawi mau nggak? Rafidhah gitu. Dan coba sekarang, sudah bertahun-tahun ya, yang saya kenal mulai sejak kecil itu, perkembangan tokoh-tokoh di Indonesia ini dari Salafi. Mana ada terorisme dari kalangan Salafi? Wong mereka itu tidak pernah membuka kajian-kajian Salafi kok sejak dahulu kala. Tidak ada kajian-kajian yang dilakukan oleh kelompok siapa namanya Imam Samudra. Mana ada kajiannya kelompok Imam Samudra itu? Mana ada kajiannya Amrosi siapa dan sebagainya? Itu kajian-kajian Salafi tidak ada. Kajian-kajian Salafi enak-enak saja. Kemudian kalau harus tunduk pemerintahan, memang itu ada bukunya, ada kitabnya, bukan di karang-karang di Indonesia itu. Memang lahirnya di Timur Tengah semua. Saya bukan ini, saya di Muhammadiyah, tapi saya harus berpikir waras lah, tidak ikut gila-gilaan seperti pembenci Wahabi itu gitu. Ya, jadi salam siapa namanya? Salam Islah Bahrawi. Ngiring paungkungku manabi acara sejarah. Cok toma acara ke Amerika. Sakadinto dari tan kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.